Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang pengalaman ngobrol dengan teman yang sudah meninggal. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah teror Sang Penunggu selanjutnya. Kisah ini dialami oleh seorang pria asal Kuningan, sebut saja namanya Ujang. Tidak disangka kehidupan Ujang harus diwarnai pengalaman ngobrol dengan teman yang sudah meninggal. Menurutnya pengalaman ngobrol dengan teman yang sudah meninggal sehari sebelumnya itu, dialaminya sewaktu masih sering pulang pergi dari Jakarta ke Cirebon. Ujang ini tinggal di salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan, saat itu sedang memiliki usaha di ibu kota. Perjalanan dari Cirebon ke Jakarta atau sebaliknya, bisa terjadi dalam seminggu sekali, bahkan setiap hari. Memang warga desa tersebut mayoritas memiliki tradisi mengadu nasib di luar kota. Kebanyakan dari mereka kota Jakarta menjadi kota tujuannya untuk mencari rezeki. Ujang yang waktu itu mengurus bisnisnya di Jakarta, suatu ketika ia berniat pulang ke Cirebon. Dari Jakarta, dirinya memutuskan pulang kampung menggunakan bus yang memiliki ciri khas warna hijau jurusan Kuningan. Dalam perjalanan itu, Ujang tidak memiliki firasat apapun. Ia pun duduk santai sambil menikmati pemandangan yang dilewati bus selama perjalanan. Menjelang maghrib tiba, bus sampai di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Penumpang dengan tujuan Cirebon segera turun untuk berganti kendaraan lain. Sementara penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke Kuningan tidak beranjak dari tempat duduknya. Mereka tetap di bus sambil mengamati penumpang yang baru naik. Biasanya, kalau sudah lewat maghrib orang yang menuju arah Kuningan lebih memilih naik bus. Meski half jurusan Kuningan juga ada, ujar Ujang mengenang waktu itu. Satu persatu penumpang dari Terminal Harjamukti jurusan Kuningan naik, dan kursi yang sudah kosong ditinggal penumpang jurusan Cirebon, kini kembali terisi penumpang lagi. Namun tiba-tiba, Ujang dikagetkan dengan penumpang dengan wajah yang tidak asing bagi dirinya. Orang tersebut merupakan teman di kampung halamannya, yang juga ikut naik bersama rombongan penumpang lain di Terminal Harjamukti itu. Saat itu saya sampai bangun dari tempat duduk untuk memanggil namanya, kata Ujang. Tetapi teman yang dipanggil itu, tidak seketika merespon teriakan Ujang. Temannya memilih duduk di deretan kursi paling belakang. Waktu itu saya tidak curiga dan berpikiran macam-macam, imbu Ujang. Merasa yakin bahwa yang dia lihat itu teman di kampungnya, Ujang pun pindah kursi, agar bisa duduk di sampingnya yang kebetulan kosong. Waktu itu saya ajak ngobrol sih masih nyambung, tapi saya perhatikan mukanya seperti beda, ujar pria yang sekarang menjadi kontraktor di bangunan ini. Ada perbedaan di raut wajah temannya itu. Ujang tidak berusaha mencari jawaban dengan menanyakan langsung kepada temannya itu. Ujang beranggapan, mungkin temannya itu sedang mengalami masalah yang tidak mau diceritakan kepada dirinya. Untuk menghilangkan rasa canggung, saya tawarin dia rokok, tetapi dia tidak mau, tambah Ujang. Saat itulah Ujang merasa heran. Dirinya tahu persis kalau temannya itu memiliki kegemaran yang sama, yakni menghisap rokok. Mereknya pun sama. Tawaran rokok ditolak, ditambah sikap dari tadi berbeda, membuat Ujang mulai menaruh kecurigaan kepada temannya itu. Ujang pun mulai heran, dan dia pun mulai mengingat-ingat. Dan ternyata, waktu temannya itu naik bus dia menenteng kantung plastik warna hitam. Entah isinya apa saya tidak tahu, tapi dari bentuknya bundar seperti bola. Papar Ujang menceritakan kondisi waktu itu. Singkat cerita, perjalanan sekitar 20 menit dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon menuju rumahnya itu, dirasakan Ujang jadi semakin lama. Saya jadi serba salah, seperti orang yang tidak kenal, ketusnya. Hingga akhirnya bus berhenti di sebuah rumah makan di kawasan wilayah Beber. Ujang memutuskan turun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan ojek. Karena satu kampung dengan temannya itu, Ujang mengajak temannya itu untuk bersama-sama menggunakan ojek meneruskan perjalanan ke rumah. "Turun bareng yuk?" tanya Ujang.
Tapi dia malah pergi ke belakang bus, lanjut Ujang sambil diselimuti keanehan. Ujang pun lantas mengejar temannya itu untuk kembali diajak naik ojek. Tetapi temannya tersebut seperti hilang begitu saja. Ujang tidak berhasil menemukan temannya yang melangkah ke belakang bus tadi. Masih diselimuti kecurigaan, akhirnya Ujang menggunakan motor ojek untuk pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 km dari rumah makan itu. Ketika akan sampai di rumahnya, tiba-tiba, Ujang melihat kerumunan teman-temannya. Mereka nampak sedang asyik berbincang sambil minum kopi di teras rumah tetangganya. Ujang pun ikut bergabung dengan teman-temannya itu, sambil larut dalam obrolan yang sedang dibicarakan waktu itu. Hingga suatu ketika, Ujang menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang kampung tadi, dia satu bus bersama temannya yang beda RT itu. Mendengar cerita Ujang, sontak teman-temannya langsung terdiam membisu. Ketika teman yang diajak ngobrol Ujang disebutkan namanya. Mereka saling pandang satu sama lain, sambil minta penjelasan lebih rinci kepada Ujang tentang orang yang tadi bareng di bus itu. Ujang pun menceritakan semua yang terjadi kepada teman-temannya yang masih memasang muka ketakutan itu. Usai bercerita, salah satu temannya memberitahukan kepada Ujang, kalau orang yang barusan ditemui di bus tersebut, sehari sebelumnya sudah meninggal. Ujang tidak langsung percaya dengan omongan teman-temannya itu. Dirinya merasa bahwa teman-temannya itu sedang menggodanya. Tetapi mereka terus meyakinkan saya, bahwa orang yang ditemui di bus itu, memang sudah meninggal sehari sebelumnya, katanya karena kecelakaan, ujar Ujang. Bahkan, kecelakaan yang menimpa temannya tersebut, membuat Ujang bergidik karena sangat tragis. Diceritakan bahwa temannya itu meninggal karena kecelakaan di sekitar pintu tol keluar Ciperna. Pada saat itu temanya menjadi kondektur Health jurusan Cirebon Kuningan. Konon saat dia berdiri, kepalanya terkena sabetan kendaraan lain, sehingga kepalanya terputus. Cerita Ujang yang menceritakan kembali kabar dari temannya itu. Teman-temannya meyakini kalau orang yang ditemui Ujang di bus itu adalah orang yang meninggal karena kecelakaan itu. Dan isi kantung plastik yang ditenteng adalah, mungkin kepalanya yang putus. Waduh, saya tambah bergidik dari tadi saya ngobrol dengan teman yang sudah meninggal, pungkas Ujang. Begitulah kisah pengalaman Ujang yang pernah ngobrol dengan temannya yang sudah meninggal 1 hari yang lalu. Apakah kalian juga pernah mengalami kisah kayak Ujang? Kalau pernah silakan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Nantikan kisah selanjutnya. Tetap di Teror Sang Penunggu.